4品灵药，袁家主这是何意？聊表袁家的感激之情，要宁才拿进去。是。我来找文凌雪。你都难排上号。我叫苏毅，文凌雪算是我小姨子。姐夫，你怎么来了？一起去那丰源斋小区。拜见张公子，张某心怀敬仰。别喧宾夺主了，酒放下来。苏公子一杯。敬苏公子。 Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan diperlihatkan keluarga Yuan yang datang ke tempat Suyi. Kedatangannya jelas aja untuk berterima kasih karena berkat Suyi, keluarga Yuannya berhasil selamat dari kejahatan dari sang gubernur. Mendengar itu Suyi pun juga berterima kasih dengan tindakan keluarga Yuan yang juga bersedia untuk menjaga kediamannya bersama semua rekannya. Selain untuk berterima kasih kedatangan Patriark Yuan, juga untuk melaporkan hasil penyelidikan pada Akademi King He yang berkaitan dengan data para murid yang dulu selalu melakukan penindasan. Di mana dari data yang telah diteliti terdapat keluarga Nian, keluarga Jing, dan keluarga Hua yang menjadi dalangnya. Alhasil dengan ditemukannya orang-orang tersebut membuat Akademi King He kemudian bergegas untuk menghukumnya serta meminta maaf kepada Suyi atas kelalaian Akademi King He-nya. Demi untuk mendapatkan maaf dari Suyi, beberapa keluarga juga rela memberikan sebuah kompensasi yang kini akan diberikan kepada Suyi. Tentu mendengar laporan itu Suyi pun menjadi sangatlah senang dan kini dia tidak akan lagi mengungkit masa lalunya. Setelah itu Patriark Yuan kemudian mengeluarkan sebuah harta yang juga sebagai bentuk terima kasihnya dan kini keluarganya ingin menjalin kerjasama dengan Lord Suyi. 4品灵药，袁家主这是何意？聊表袁家的感激之情，家上下愿和先生福祸。Suyi pun menyetujuinya dan dengan begitu keluarga Yuan telah sah menjadi rekan dari Lord kita. 要宁才拿进去。是。Scene kemudian berpindah di tempat arena pertarungan. Di sana kita melihat Gesian yang juga datang ke tempat tersebut. Kedatangannya jelas aja sudah mendapat informasi mengenai terbunuhnya seorang gubernur di tempat ini. Penasaran dengan pertarungannya, Gesian lantas mengecek teknik yang digunakan oleh Suyi dengan meneliti struktur tanahnya. Alhasil dia pun langsunglah mengetahui jika teknik yang digunakan Suyi merupakan teknik pedang menembus awan. Namun roh di belakangnya nampaknya tidak terlalu terpukau dengan kekuatan Suyi. Karena menurutnya bisa aja Suyi memiliki sebuah jimat yang mampu mengeluarkan teknik kuat semacam ini. Alhasil dia pun meminta Gesian untuk tidak takut karena mereka belumlah melihat langsung kekuatan dari Lord Suyi. Akan tetapi berbeda dengan pendapat Gesian yang malah bertolak belakang dengan roh tersebut. Dirinya haruslah tetap berhati-hati karena dengan ranah Suyi yang masih rendah ternyata mampu mengalahkan Mu Changtu dan juga gubernur tanpa terluka. Selain itu, berita yang terdengar kalau Suyi juga telah mengalahkan para prajurit yang sudah mengkonsumsi darah naga. Alhasil orang yang memiliki kekuatan semacam ini menurut Gesian mengira pastilah keturunan dari sekte pedang Qianlong. Tapi lagi-lagi roh tersebut tidaklah takut dengan sosok Suyi. Meskipun dia keturunan klan Qianlong, dirinya mengira jika dibandingkan dengan sekte di seluruh dunia, maka sekte pedang Qianlong masihlah dianggap lemah. Namun Gesian tidaklah setuju dengan pendapatnya. Menurutnya sekte Qianlong ini sangatlah kuat. Selain itu juga asumsi dari roh tersebut juga mengindikasikan rencana Suyi yang tidak hanya ini saja. Yang pasti ada niatan lain ketika dia sampai di kota Yunhe. Di mana diketahui Lord Suyi sudahlah membuka 108 meridian dalam waktu yang singkat. Yang bahkan hanya sedikit oranglah yang mampu melakukannya.
Jadinya demi untuk mengetahui niatan Suyi, maka roh tersebut menyarankan Gesian untuk menemuinya dan menangkapnya. Tapi Gesian tidaklah setuju dan lebih memilih untuk melaporkan terlebih dulu pada gurunya dikarenakan sosok kuat seperti Suyi tidak boleh disinggung sembarangan. Xin kemudian berpindah di Akademi Tian Yuan, tepatnya di tempat Wen Lingjao alias istrinya Suyi. Di sana dia berbincang dengan gurunya mengenai berita tentang alam rahasia Gunung Yunlang yang akan terbuka. Diketahui di tempat tersebut terdapat berbagai harta langka yang akan muncul. Tapi untuk memasukinya diharuskan melakukan ujian terlebih dulu dan sang guru bersedia untuk membantunya. Namun sebelum itu sang guru ingin pergi dulu ke kota Yunhe dan menyarankan Lingjao juga pergi ke Akademi King He bertemu dengan adiknya. Di mana selama adiknya memiliki kualifikasi yang bagus, maka dia juga akan dimasukkan pada Akademi Tian Yuan bersama dirinya. Lingjao pun mengerti dan kini dia penasaran dengan kepergian guru yang akan ke kota Yunhe. Yang ternyata gurunya sudah mendapatkan informasi mengenai sekte Yingsa yang sudah menyelinap ke sana dan dengan begitu dirinya akan membasminya. Di saat yang sama sang guru juga menanyakan kebenaran informasi mengenai suami Lingjao alias Suyi yang telah memenangkan kompetisi gerbang naganya. Namun Lingjao ini tampak tidak peduli dengan berita tersebut karena dirinya sudah tidak memiliki perasaan apapun kepada lord kita. Adapun mengenai perceraiannya, dirinya akan mencari waktu yang tepat untuk memutuskannya. Mendengar itu, sang guru kemudian berencana membantunya memutuskan perceraiannya dengan menyuruh Xiang Tiandao untuk mengurusi urusan dirinya. Namun Lingjao menolaknya karena keputusan perceraiannya tidaklah melibatkan orang lain dan akan dia selesaikan sendiri. Mendengar hal itu, sang guru pun menyetujuinya dan ia pun pergi. Xin kemudian berpindah di Akademi King He. Di sana kita diperlihatkan dengan murid laki-laki dan wanita yang sedang berbincang tipis. Mereka membicarakan tentang akademinya yang kini tengah memberikan hukuman kepada para murid yang pernah melakukan kejahatan di masa lalu. Di saat yang sama datanglah Suyi yang tengah berjalan membuat para murid wanita menjadi terpukau dan menghampirinya. Mengira jika Suyi bukanlah berasal dari akademinya, jadinya sang wanita bersedia untuk mendampinginya membantu kebutuhannya. Tapi kedatangannya bukanlah untuk hal lain, melainkan Suyi ingin bertemu dengan Wen Lingsu. Sontak aja si wanita menjadi sangatlah kesal. Itu karena dia sudahlah terus mendengar mengenai beberapa orang yang selalu mencarinya. Di mana menurutnya akhir-akhir ini banyak orang yang selalu mengejarnya. Itu disebabkan kekuatan dan kecantikannya yang sangat luar biasa. Menurut dirinya, daripada mengantri bertemu dengan Lingsu, lebih baik dengan dirinya yang masih sendiri. Namun Suyi tidaklah peduli dengan omongannya dan memilih untuk segera pergi. Wanita ini kemudian memperkenalkan diri yang bernama Tian Yao. Begitu juga Suyi yang memperkenalkan diri yang merupakan kakak ipar dari Lingsu. Sontak mendengar identitas Suyi membuat Tian Yao menjadi kaget karena dia langsung sadar kalau pria yang di depannya merupakan Suyi yang dulu sudah kehilangan kultivasinya. Di saat yang sama kita melihat adanya Lingsu yang tengah berbincang tentang pencarian bahan obat ginseng Guiyuan yang sudah ditemukan oleh Tuan Yan. Di sela perbincangannya Suyi juga datang dan kini menyapanya. Sontak Lingsu pun menjadi kaget dengan keberadaan Suyi yang ada di sini. Serta dia juga mengatakan kalau dirinya sudah menemukan bahan obat yang diminta Suyi, yaitu ginseng Guiyuan. Dari belakang Tuan Yan juga menyapa Suyi yang kini dia memintanya untuk bergabung makan bersama di restoran Peng Yuan Jai. Beruntung Suyi pun setuju dan mereka pun semua pergi. Di restoran tersebut Lingsu merasa senang dengan kultivasi kakak iparnya yang sudahlah pulih. Yang dimana selain kultivasinya pulih, Suyi juga sudah meningkatkan ranahnya menjadi semakin kuat. Sontak aja Lingsu menjadi sangatlah kaget karena hanya dengan beberapa waktu aja kakak iparnya ini sudah menjadi kuat. Di sisi lain Tuan Yan kemudian membicarakan tentang rumor yang terjadi di kota Yunhe
Tepatnya berita tentang terbunuhnya sang gubernur beserta anaknya oleh seorang pemuda. Selain itu juga, pemuda tersebut juga merupakan pencetus perbaikan dari aturan di Akademi King He-nya. Sontak semua gosip tersebut tentu aja mengarah pada lore kita, yang sebenarnya pemuda yang dibicarakan mereka itu adalah Suyi. Semua orang teruslah memujinya yang menurut mereka pemuda ini sangatlah misterius dan sangat kuat. Namun Suyi tidaklah setuju dengan ungkapan mereka yang sangat berlebihan. Suyi bilang semuanya tidaklah boleh menggosipi dan membicarakan pemuda tersebut. Sontak aja mendengar itu Tuan Yan menjadi marah dan langsung mengusir Suyi. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba muncul seorang murid senior yang mendatangi ruangannya. Sontak aja semuanya pun menjadi kaget dan langsunglah menghormatinya karena yang mendatangi ruangannya adalah senior Zhang. Kedatangannya tentu aja untuk menyapa Suyi serta memberikan sebotol madu karena merasa kagum atas tindakan Suyi yang telah membantai sang gubernur di kota Yunhe. 张某心怀敬仰， 别喧宾夺主了，酒放下。 Sontak aja melihat hal tersebut Tuan Yan yang tadinya ingin mengusir Suyi kini malah menghormatinya. Beberapa waktu berlalu pada malam hari, terlihat ada 3 sosok praktisi yang sedang merencanakan sesuatu. Yang dimana ketua mereka mengatakan misinya kali ini adalah menangkap Wen Yunqi yang memiliki harta potongan giok. Namun sampai sekarang ketiganya belumlah menemukannya, jadinya mereka terlebih dulu akan melacaknya dengan menggunakan lilin pemanggil jiwa. Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.